Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan perenungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Kau berikan bagi kami Tuhan, dan kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya boleh mengerti, dan Tuhan berbicaralah melalui perenungan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali dalam renungan kita dan kita akan melanjutkan perenungan kita dari kisah Ayub, saudaraku. Saudara, tentu kisah Ayub tidak lagi menjadi cerita asing di telinga kita karena mungkin sudah sangat familiar tentang tokoh Ayub ini, saudara. Kalau saya tanya kepada setiap kita, saudara, siapa itu Ayub yang dikisahkan dalam Alkitab? Pasti di kepala kita muncul bahwa Ayub adalah orang yang sangat menderita. Penderitaan yang Ayub alami tentu saja sangat berat dan sangat banyak, saudaraku. Dikatakan, saudara, bahwa Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan, tetapi dikatakan juga dia hidupnya mengasihi Tuhan, saudara. Namun ada hal yang berbeda, saudara, tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Meskipun dia benar di mata Tuhan, tetapi hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada hidupnya, saudara. Dia sebelumnya memiliki kekayaan, dia memiliki ternak yang banyak, tetapi tiba-tiba hilang sekejap. Dia juga yang tadinya memiliki anak-anak yang sangat dia kasihi, tetapi dalam waktu yang cepat, anak-anaknya meninggal dan dipanggil oleh Tuhan. Tidak cukup sampai di situ saja, saudaraku. Dalam waktu yang juga tidak berjauhan, penyakit kulit yang sangat parah lalu mendatangi dan menggerogoti badannya Ayub. Saudaraku, coba bayangkan, Ayub adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, tetapi dia adalah orang yang paling menderita dalam dunia ini. Saudara, di tengah-tengah penderitaannya itu, saudara, justru Ayub menjalani hidupnya dalam kesendirian. Istrinya yang harusnya menopang dia, mendukung dia, menolong dia, justru tidak menolong dia sekarang. Sahabat-sahabat yang dulu selalu dekat dengan dia, yang selalu mendukung dia, sekarang malah mengejek dia, saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, justru Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan yang sudah membiarkan dirinya mengalami penderitaan, tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan, saudara. Tapi saudara, meskipun di tengah-tengah percayanya itu, saudara, ada keraguan-keraguan yang Ayub ternyata alami tentang Tuhan. Ya, meskipun dia ragu, tetapi dia tetap percaya kepada Allah. Sekalipun penderitaan yang dialami tidak kunjung selesai. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Saya yakin saudara kita pernah atau mungkin kita sedang mengalami penderitaan. Mungkin sulit, saudara, untuk kita percaya kepada Tuhan dan sulit untuk kita bersandar kepada Tuhan karena situasi yang saat ini kita alami tidak kunjung membaik. Namun pertanyaannya, saudaraku, apakah penderitaan adalah bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita? Apakah ketika penderitaan hadir berarti Allah tidak hadir dalam kehidupan kita? Saudaraku, kisah Ayub memberi kita pandangan lain ketika kita melihat penderitaan. Penderitaan yang akan kita selalu alami, dan kita akan selalu mengalami penderitaan dan kita tidak bisa mengelak dari penderitaan itu, saudara. Tetapi saudaraku, orang percaya harusnya merespon penderitaan dengan cara yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita harus merespon sebuah penderitaan? Yang pertama, saudaraku, penderitaan menjadi sarana Allah mengasihi kita. Ayub 36 ayat 15 dikatakan, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga. Saudaraku, ayat ini diungkapkan oleh Elihu, salah seorang teman dari Ayub, untuk menyadarkan Ayub tentang imannya kepada Tuhan. Kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, saudara, sahabat-sahabat Ayub terus mendorong Ayub untuk marah kepada Tuhan, untuk mengutuki Tuhan, dan jangan percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menimpakan penderitaan kepada Ayub. Dan memang ada momen, saudara, di mana Ayub akhirnya ragu dan memilih percaya kepada perkataan para sahabatnya. Tetapi Elihu datang dan menguatkan iman Ayub di tengah-tengah keraguannya itu, bahwa penderitaan hadir bukan karena Allah tidak mengasihi Ayub. Penderitaan hadir bukan karena Allah meninggalkan dirinya. Justru penderitaan hadir
sebagai bukti Allah mengasihi dirinya. Ayat ke-15 dikatakan saudara bahwa penderitaan adalah cara Allah untuk mengasihi umatnya. Saudara, orang benar dan orang fasik merespon penderitaan dengan cara yang berbeda. Orang fasik ketika penderitaan datang, mereka tidak meminta pertolongan kepada Allah. Justru mereka marah-marah dan mengutuki Allah. Tapi orang benar ketika penderitaan datang, itu sebagai ujian untuk mereka bersandar dan menguji untuk mereka terus berharap dan bersabar hanya kepada Tuhan. Dan disitulah kasih dari Tuhan dinyatakan melalui penderitaan kita. Yang kedua saudaraku, penderitaan menjadi sarana kita melihat kemuliaan Allah. Inilah respon yang harusnya hadir dalam diri kita ketika penderitaan itu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana di dalam penderitaan kita bisa melihat kemuliaan Allah dan kasih Allah dalam penderitaan kita. Elihu kembali menguatkan Ayub dalam pasal ke-37 ayat 14. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Memang sulit ketika penderitaan datang, ketika pergumulan datang. Sulit untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah. Karena penderitaan yang begitu gelap mungkin sampai-sampai kita tidak lagi melihat cahaya kemuliaan Allah dalam diri kita. Tetapi justru di dalam penderitaanlah orang percaya harus dapat melihat bahwa penderitaan tidak ada apa-apa jika dibandingkan kasih Allah. Perhatikan saudaraku, jangan sampai pergumulan hari ini membuat kita lupa atas berkat yang kita terima kemarin. Bukankah yang dulu-dulu, hari-hari lalu Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Dan jangan sampai pergumulan kita hari ini membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan yang dulu sudah memelihara kehidupan kita. Justru saat penderitaan hadir, iman kita semakin melihat bahwa ada Allah yang jauh lebih besar, Allah yang jauh lebih berkuasa daripada penderitaan kita dalam dunia ini. Tentu saja saudaraku, iman kita jangan berhenti hanya pada mencontoh kepada Ayub saja. Karena iman kita harusnya melihat kepada apa yang jauh lebih dalam yang Kristus sudah berikan kerjakan bagi setiap kita. Penderitaan yang Yesus alami justru memperlihatkan kepada kita dua hal tadi saudara. Bahwa Allah memakai penderitaan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan yang kedua, Allah memakai penderitaan untuk kita melihat kemuliaan Allah. Dan itu terpampang nyata di atas kayu salib yang Kristus kerjakan. Penderitaan terbesar Yesus Kristus pilih untuk menyatakan kasih-Nya kepada engkau dan saya. Dunia berkata, Allah tidak mengasihimu karena engkau sedang menderita. Tetapi karya salib Kristus justru mengumandangkan satu pesan bahwa dalam penderitaan justru Allah berkarya dan menunjukkan kasih-Nya. Seperti firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saat penderitaan datang, ingatlah akan karya salib Yesus Kristus kepada setiap kita. Dalam penderitaanlah Kristus berkarya dan menumbuhkan hidup kita. Jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan marah karena penderitaan. Harusnya kita terus boleh bersandar, berharap kepada Kristus. Dan itu yang harusnya hadir saat kita mengalami penderitaan. Dan minta Tuhan untuk menolong kita agar di dalam penderitaan itu kita masih bisa melihat kasih-Nya yang jauh lebih besar dari penderitaan-penderitaan kita. Sehingga saudaraku, karena berkat Injil Kristus, harusnya penderitaan menyadarkan bahwa kita memiliki kekuatan yang terbatas, sekaligus menyadarkan bahwa kita memiliki Allah yang kekuatannya tak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan di hari ini. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana Engkau panggil kami menjadi orang-orang di dalam dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam dunia ini kami penuh dalam penderitaan demi penderitaan.
Tapi Tuhan, ajari kami Tuhan untuk boleh melihat sisi lain dalam penderitaan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa melalui penderitaan Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau ingin kami boleh semakin mengandalkan Engkau, berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam pergumulan, dalam penderitaan yang mereka alami. Tuhan, tolong kuatkan iman mereka. Tuhan, tolong kuatkan pengharapan mereka. Mereka boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ajari kami juga Tuhan untuk selalu boleh melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sekalipun kami dalam penderitaan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami boleh bisa melihat itu, karena kami punya Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan seluruhnya di atas kayu salib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.